Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam, Bu Mama. Bagaimana Pak Faris? Keadaannya Pak Faris hari ini? Alhamdulillah hari ini senang sekali ini karena suasananya mendung dan lain sebagainya. Cuman ada sedikit yang mungkin belum bisa total atau mungkin karena ada beberapa problem ini, Bu. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat nggih Pak nggih. Sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah nggih. Keluarganya Pak Faris? Nggih, alhamdulillah sehat semuanya, Bu. Alhamdulillah. Tadi saya dengar dari obrolannya jenengan kok agak gusar-gusar gimana nggih Pak Faris nggih? Nggih, Bu. Ada yang disampaikan Pak Faris? Iya, Bu. Ini beberapa hari ini saya merasakan ada sempat kebingungan, Bu, terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar yang saya alami. Tentunya saya bingung, Bu, karena terkait dengan kurikulum Merdeka ini ada istilah diferensiasi, Bu. Itu yang mungkin merasa saya kebingungan karena caranya ngajar seperti apa, membedakannya seperti apa, itu juga saya merasa kebingungan, Bu, di situ. Oh, baiklah. Jadi Pak Faris itu merasa di pembelajaran yang kurikulum Merdeka ini Pak Faris itu masih kebingungan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Nggih, Bu, iya. Bagaimana, terus membedakannya itu bagaimana pada murid gitu ya Pak Faris nggih? Nggih, Bu. Sebelumnya itu Pak Faris itu sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi apa belum Pak Faris? Iya, Bu. Jadi kami di sekolah ini sudah menerapkan untuk tahun yang kedua dan tahun yang ketiga ini, Bu. Cuman saya merasa masih belum puas untuk penerapan diferensiasi yang ada di kelas, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Pak Faris belum puas. Untuk mencapai kepuasan Pak Faris ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak nggih. Itu bagaimana sih Pak Faris? Iya, jadi harapan saya itu, Bu, untuk puas itu anak-anak, karena memang saya lihat di gaya belajarnya itu kan ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio. Saya berharap anak-anak dengan berbagai gaya belajar yang berbeda itu sampai pada kriteria ketuntasan minimal yang ingin saya berikan kepada anak-anak. Jadi meskipun gaya belajarnya berbeda, tapi tujuannya nanti sama, sehingga anak-anak semuanya tuntas di mapel atau di capaian pembelajaran yang saya tentukan, Bu. Baik, nah tadi saya mendengar Pak Faris itu bingung dengan membedakan karena pembelajaran itu mengarah anaknya itu ke kinestetik atau ke audiovisual seperti itu ya Pak ya. Untuk menerapkannya Pak Faris itu idealnya itu pembelajaran berdiferensiasi kalau diterapkan di sekolahnya Pak Faris nggih. Itu idealnya itu kan 10 ya Pak Faris ya. Iya. Kalau di sekolahnya Pak Faris itu sekarang itu sudah sampai pada level berapa Pak? Kalau saya saat ini karena merasa ada kebingungan, saya masih berada di level mungkin masih 6 atau 7, Bu. Padahal saya ingin sampai pada angka 9 atau mungkin 10, Bu, ini. Oh, seperti itu ya Pak Faris. Iya, Bu. 6 sampai 7. Sebenarnya kebingungannya yang bagaimana sih Pak Faris? Apa sih Pak Faris? Karena gini, Bu, saya ini kan secara konsep mungkin sudah paham, cuman secara implementasi di lapangan ini yang menemukan kebingungan. Karena sejatinya yang ideal itu kan ketika masuk di kelas gitu kan, kita ini satu guru menangani berbagai macam gaya belajar gitu. Kecuali kalau ada beberapa guru mungkin bisa, Bu. Tapi kalau ini kan satu guru menangani ada kinestetik, ada visual dan lain sebagainya. Nah, ini yang merasa kebingungan, apalagi kita dituntut standar kurikulum yang harusnya satu pertemuan ini selesai, satu pertemuan ini selesai. Itu, Bu, yang merasa menjadi kebingungan bagi diri saya. Seperti itu ya Pak Faris ya. Rencananya Rencananya Pak Faris
untuk menangani kebingungan tersebut itu bagaimana Pak? Iya, jadi saya punya rencana, tentunya saya ingin berkolaborasi dengan guru BK, kemudian juga berkolaborasi dengan wali kelas untuk menentukan seperti apa masing-masing siswa itu, apakah dia kinestetik atau audio dan sebagainya, sehingga nanti saya ketika sudah tahu gaya belajarnya masing-masing, maka saya bisa membuat media ajar yang tentunya memfasilitasi anak-anak yang memiliki kinestetiknya tinggi. Berarti nanti kita siapkan yang praktikum. Kalau misalkan anak-anak yang visualnya tinggi, maka ya kita siapkan hal-hal yang berkaitan dengan media YouTube atau mungkin video-video yang lain gitu. Kalau untuk yang berkaitan dengan audio ya nanti tetap saya akan menerangkan dan juga mungkin kita berikan materi-materi terkait dengan apa fisika, terkait dengan pengukuran yang ada di papan tulis, Bu, kita terangkan itu. Seperti itu, Bu, yang saya inginkan. Wah, sudah luar biasa sekali tuh Pak Faris. Alhamdulillah. Untuk mencapai solusi tersebut Pak Faris, seperti yang disampaikan Pak Faris tadi, ini ada hambatan-hambatan ini ya Pak ya? Iya. Pak, hambatannya tersebut Pak Faris? Iya, hambatan-hambatannya tentunya karena mungkin waktu, Bu, waktu yang disediakan itu kan kalau di kelas 10 itu ada yang 1 jam pelajaran saja setiap pertemuan. Kalau yang kelas 11 ya 2 jam pelajaran per pertemuan cukup. Kalau untuk yang 1 jam pelajaran ini yang pada akhirnya kita tidak bisa maksimal untuk menghadapi atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan diferensiasi gitu, Bu. Itu hambatan-hambatannya gitu. Seperti itu Pak Faris ya, waktu yang Pak Faris bingung ya Pak ya. Berarti kalau dengan waktu berarti konsekuensinya itu bagaimana Pak Faris? Iya, tentunya saya harus membuat instrumen atau mungkin membedah kurikulum yang ada atau membreakdown kurikulum yang ada sehingga saya bisa menentukan mana yang harusnya kita laksanakan secara diferensiasi atau mungkin kita laksanakan secara hal-hal yang berkaitan dengan visual, audio, dan kinestetik itu, Bu. Jadi kita breakdown dulu kurikulum yang ada, gitu. Harapannya seperti itu. Nah, luar biasa sekali Pak Faris. Kira-kira kapan ini Pak Faris menerapkannya seperti itu Pak Faris? Iya, saya ingin kalau bisa dalam waktu 1 minggu ke depan, Bu. Saya ingin mungkin dalam minggu ini saya akan mempersiapkan media-media pembelajarannya, kemudian berkaitan dengan alat dan bahan, mungkin LKPD-nya juga akan saya siapkan, sehingga dalam waktu 1 minggu ke depan, mungkin bisa jadi Senin depan, Bu, akan saya praktekkan konsep pembelajaran secara diferensiasi. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan Pak Faris 1 minggu dari sekarang ya Pak Faris? Iya, Bu, betul. Baik, Pak Faris, siapa sih yang dapat membantu Pak Faris dalam menyelesaikan atau melaksanakan pembelajaran yang diinginkan Pak Faris seperti itu? Alhamdulillah kami di sekolah ini senang sekali dengan beberapa guru yang care dengan saya, care dengan beberapa guru yang lain. Ketika ada problem, ketika kita ada masalah, kita bisa sharing kepada MGMP atau mungkin komunitas belajar yang ada di sekolah. Dan tidak hanya itu, seluruh stakeholder juga sangat support sekali, termasuk Bapak Kepala Sekolah dan pimpinan yang lain. Ini salah satu power yang bisa saya gunakan sebagai motivasi diri saya untuk bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu. Nah, luar biasa sekali Pak Faris dengan sharing dan kolaborasi ya. Terus indikator apa sih yang mencapai kesuksesan tersebut Pak Faris? Kalau menurut saya indikator untuk mencapai kesuksesan tentunya anak yang saya ajar atau mungkin kelas yang saya ajar itu semua pembelajarannya berpusat kepada murid. Yang kedua, anak dengan konsep gaya belajar yang berbeda-beda terfasilitasi, dan akhirnya tujuan pembelajarannya tercapai, minimal kriteria ketuntasan minimal tercapai, sehingga anak-anak CP itu
terlampaui sesuai dengan kurikulum yang telah kita breakdown tadi, Bu. Wah, hebat sekali Pak Faris. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diinginkan Pak Faris tersebut, bagaimana Pak Faris? Iya, untuk mengatasi hambatan-hambatan, saya ingin tentu menyiapkan segalanya dengan maksimal, Bu. Tentunya tadi saya berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru mapel yang lain atau yang serumpun, kemudian berkolaborasi dengan guru BK, berkolaborasi dengan wali kelas untuk melaksanakan kegiatan KBM yang berdiferensiasi itu, Bu. Itu untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Ya. Wah, luar biasa sekali Pak Faris. Baik, sekarang Pak Faris, kesimpulannya Pak Faris tadi pada obrolan kita ini, bagaimana sih Pak Faris kesimpulannya? Iya, kesimpulannya dari tujuan awal terkait dengan permasalahan pembelajaran diferensiasi, saya ingin diferensiasi itu bisa tersampaikan kepada anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Tentunya saya akan membreakdown kurikulum Merdeka yang ada di JP itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder dan minta bantuan kepala sekolah, minta bantuan guru mapel yang serumpun dan sebagainya. Itu kesimpulan yang saya inginkan, Bu, pada percakapan kali ini. Baik Pak Faris. Selanjutnya, komitmen apa sih Pak Faris yang direncanakan Pak Faris untuk menerapkan diferensiasi? Iya, komitmen yang ingin saya terapkan atau yang ingin saya sampaikan, saya ingin benar-benar ketika proses kegiatan belajar mengajar ya memang benar-benar harus sesuai dengan standar yang ada di kurikulum Merdeka. Tentunya apalagi saya sebagai calon guru penggerak tentunya harus bisa memberikan motivasi. Paling tidak kalau kita bisa memberikan motivasi ya kita harus punya motivasi yang tinggi dulu untuk membenahi permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri saya dalam kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, Bu. Itu komitmen saya, harus tergerak dan menggerakkan itu tadi, Bu. Bergerak dan menggerakkan ya Pak Faris ya. Luar biasa. Baik. Kemudian Pak Faris tadi sudah menyampaikan komitmennya. Barangkali Pak Faris bisa menyampaikan refleksi dari obrolan kita kali ini, Pak Faris. Iya, Bu. Refleksi dari obrolan pada kali ini, saya merasa senang, Bu. Saya bisa sharing kepada Bu Imamah, sehingga dari permasalahan atau tujuan yang saya sampaikan di awal tadi, saya menemukan beberapa solusi dan kesimpulan dari permasalahan yang saya sampaikan. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu memang benar-benar perlu disiapkan dengan baik, terkait dengan modul ajar, terkait dengan kesiapan LKPD, terkait dengan kesiapan media, dan itu saya merasa senang sekali bisa sharing dengan Bu Imamah. Semoga saya bisa mengimplementasikannya. Kalau tadi saya bilang 1 minggu ke depan, kalau bisa sih mungkin saya siapkan 2 hari 3 hari selesai, Bu, harapannya seperti itu. Ya itu, Bu Imamah. Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Faris. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Faris itu semoga dapat terlaksana ya Pak Faris ya. Alhamdulillah. Sepertinya obrolan ini kita di sini ya Pak Faris ya. Iya, Bu. Saya tunggu 1 minggu ke depan, 1 minggu sampai 2 minggu ke depan ya Pak Faris ya. Iya, Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Gitu ya Pak Faris. Iya, Bu. Baik Pak Faris, terima kasih banyak untuk waktunya juga. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imamah. Sama-sama Pak Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Imamah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Faris. Sehat,
saudara-saudara, mungkin suami, anak sehat semua nggih, Bu ya. Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah. Faris. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, semoga kita semua diberikan oleh Allah sehat walafiat, Bu. Amin. Kalau melihat Bu Imamah ini wajah-wajahnya lagi fresh, tapi sedikit kalau saya lihat tadi ada yang kok kelihatannya kurang bahagia itu, Bu ya. Benar sekali Pak Faris. Iya, kalau boleh tahu ada masalah apa sih, Bu? Nggih. Sebenarnya itu ada permasalahan di lingkungan belajar saya Pak Faris. Jadi saya itu di sekolah saya itu kan kelompok PAUD ya Pak Faris ya. Nggih, gitu. Kelompok anak usia dini. Jadi saya itu masih bingung Pak Faris untuk menerapkan kesadaran sosial pada anak-anak Pak Faris. Itu gimana ya cara menerapkannya itu supaya anak-anak itu bisa tumbuh dari dalam hati seperti itu. Iya, kalau melihat tujuannya Bu Imamah ini sangat mulia sekali nggih. Nah, Bu Imamah kira-kira apa yang panjenengan ingin hasilkan dari pertemuan atau mungkin percakapan pada siang hari ini dari Bu Imamah, pinginnya seperti apa nih? Yaitu Pak Faris pengennya dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional itu pada murid saya. Okay. Tapi langsung dari jadi tumbuh sendiri dari dalam ada paksaan tanpa ada iming-iming dari orang lain, jadi tumbuh dari dalam dirinya Pak Faris seperti itu Pak. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira kalau dari hasil tujuan atau dari permasalahan yang panjenengan sampaikan tadi, apa sih ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan dari permasalahan yang jenengan sampaikan itu? Ukuran keberhasilannya seperti apa gitu? Ukuran keberhasilan saya itu Pak, kepingin anak-anak murid saya itu, peserta didik saya itu, yang pertama itu mereka bisa sadar sosial. Jadi tingkat kesadaran sosial itu sangat tinggi. Jadi mereka itu sadar tanpa diingatkan. Jadi mereka itu sadar. Jadi saya pengennya itu mereka tidak pakai diingatkan, sudah sadar, sudah dapat berempati dengan orang lain, sudah dapat bertanya tanpa diingatkan. Jadi jiwa sosialnya itu sudah muncul sendiri Pak Faris, seperti itu. Luar biasa. Gitu. Kira-kira Bu, kira-kira apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau mungkin persentase keberhasilan yang Bu Imamah inginkan? Kira-kira persentasenya inginnya seperti apa atau perkiraannya seperti apa gitu dari rencana yang jenengan sampaikan tadi? Saya tuh kepinginnya Pak Faris, perencanaan saya itu pada level 8 Pak Faris. Itu masih angan-angan ya Pak Faris ya. Pada level 8, tapi ya semoga tercapai. Tapi saya itu juga masih bingung untuk mencapai ke angka 8 itu saya itu harus bagaimana, seperti itu Pak. Tapi saya yakin lah Bu Imamah pasti bisa. Kalau mungkin tidak 8, mungkin 10, bahkan mungkin 12 mungkin itu. Oh sampai segitu Pak Faris, Masya Allah. Iya Pak Faris. Iya. Gila Pak Faris. Bu Imamah kalau boleh tahu terkait dengan hambatan yang jenengan rasakan itu apa kok sampai itu menjadi masalah bagi panjenengan? Kira-kira hambatannya apa nih Bu ya? Iya. Hambatan saya itu Pak Faris, kadang anak-anak peserta didik itu kan untuk yang awal-awal ini itu saya lihat mereka itu belum sadar Pak. Jadi kesadaran sosialnya itu belum muncul, belum tampak. Jadi mereka itu masih suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Terus sama teman-teman itu kadang mereka itu tidak punya jiwa sosial yang tinggi, sukanya dorong-dorongan sama teman-teman. Jadi seperti itu Pak Faris. Luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan hambatan itu bisa segera terselesaikan. Nah, kira-kira Bu, dengan adanya hambatan tadi, Bu Imamah tahu nggak kira-kira kekuatan yang sudah panjenengan miliki untuk mencapai tujuan panjenengan? Apa kekuatan jenengan Bu? Itu, Bu. Kekuatan saya itu saya mempunyai keinginan untuk berubah Pak Faris, untuk merubah anak-anak peserta didik saya tersebut Pak.
Jadi saya tuh punya angan-angan dan rencana seperti Nggih. itu. Punya rencana, keinginan merubah peserta didik saya itu mungkin dengan cara pembelajaran melalui pembiasaan-pembiasaan Pak Faris. Jadi saya itu Hmm, kepinginnya anak-anak itu kan muncul dari dalam dirinya sendiri, dari betul sekali. Nggih. pembiasaan-pembiasaan yang saya lakukan setiap hari. Berharap anak-anak itu dapat berubah Pak Faris, seperti itu. Tujuan yang sangat mulia sekali Bu ini. Nah, tentunya dari kesempatan, kemudian ada kekuatan yang dimiliki oleh Bu Imamah gitu kan. Kira-kira dengan adanya hambatan atau mungkin kekuatan tadi, kira-kira Bu Imamah sudah punya gambaran solusi yang panjenengan akan gunakan untuk menghadapi hambatan itu Bu? Saya tuh solusinya kepingin yang pertama itu Pak, mengajak kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya Pak. Jadi kan kepinginnya penerapannya itu tidak hanya pada kelas saya. Jadi saya itu kepingin diterapkan pada kelas-kelas yang lain. Jadi saya itu kepingin berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya. Terus yang pertama itu saya pengen berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu Pak. Jadi saya mohon izin dulu kepada beliau Pak, untuk keinginan saya ini Pak. Jadi saya mohon izin pada beliau, setelah itu saya terapkan ke teman-teman, seperti itu Pak Faris. Iya, tentunya ketika kita punya rencana ya harus diketahui kepala sekolah gitu Bu ya, karena bagaimanapun juga powernya di sekolah itu ya yang paling tinggi adalah kepala sekolah gitu Bu. Nah, Bu, berikutnya andai kata Bu ini jika ternyata Bu jenengan sudah melobi kepala sekolah, ternyata kepala sekolah tidak mendukung, itu jenengan punya opsi apa lagi Bu? Wah, kalau tidak mendukung itu Pak Faris, saya itu berarti harus koreksi diri saya Pak. Berarti apa yang kurang pada diri saya? Berarti saya harus mencari alternatif lain untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ini kepada anak Pak. Jadi saya harus mencari referensi lain, cara menerapkannya, pembiasaannya itu dengan bagaimana saya harus mencari solusinya Pak Faris. Seperti itu Pak Faris. Luar biasa sekali Bu Imamah ini. Nah Bu Imamah, dari beberapa solusi atau mungkin kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Bu Imamah, kira-kira ada berapa lama atau mungkin berapa lama waktu yang panjenengan butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Waktu yang saya butuhkan Pak Faris, karena ini anak usia dini ya Pak Faris, jadi tidak seperti langsung membolak-balikkan tangan gitu Pak Faris ya. Jadi saya membutuhkan waktu 3 minggu Pak Faris. 3 minggu? Pak Faris, iya. Jadi mungkin dengan waktu 3 minggu itu, dengan pembiasaan, anak-anak akan terbiasa dan melakukan kesadaran sosial tanpa langsung dari dalam hatinya sendiri Pak Faris, seperti itu Pak Faris. 3 minggu Ibu. Nah tentunya 3 minggu itu jenengan buat modul atau seperti apa, atau alat dan bahan yang jenengan gunakan atau media yang jenengan gunakan itu, kalau boleh tahu apa aja Bu ya, untuk tentu Pak Faris, meyakinkan KSI-nya ke anak-anak. Betul. Jadi yang pertama yang saya buat adalah modul ajarnya terlebih dahulu Pak. Modul ajarnya terlebih dahulu. Setelah itu saya laporkan ke kepala sekolah, dengan persetujuan beliau saya menyiapkan pembelajaran, terutama peralatan alat yang saya gunakan menerapkan kompetensi sosial emosional ini kepada anak-anak Pak Faris. Gitu Pak Faris. Nah, kira-kira Bu, untuk menyelesaikan dalam waktu 3 minggu ke depan yang jenengan rencanakan, siapa yang dapat membantu jenengan untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu, untuk jenengan? Permasalahan ini yang membantu saya itu Pak Faris, ada Pak Faris. Yang pertama itu tentunya ada Bu Silvi Pak. Beliau itu ahli sekali untuk merangkul anak-anak Pak Faris. Tapi tentunya saya juga membutuhkan bantuan dari teman-teman rekan sejawat Pak Faris, tentunya Pak Faris. Kalau boleh tahu, bukannya kalau merangkul itu siapa saja bisa Bu ya? Bisa Pak Faris, semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa, hanya merangkul Pak Faris. Iya, ini kan dalam tanda kutip. Intinya itu kita mendekatkan
pada anak-anak itu dia itu jago sekali Pak Faris. Nggih. Jadi beliau itu ahli sekali, bukan merangkul kategori merangkul. Oh, nggih, Pak nggih, nggih, Faris. nggih. Ngapunten Bu. Biar Iya, tidak tegang Bu dalam coaching ini. betul, Nah, betul Pak Bu Faris. Imamah kalau boleh tahu, panjenengan setelah menyampaikan permasalahan, bahkan menyampaikan solusi gitu Bu ya, apa strategi yang panjenengan inginkan untuk mencapai tujuan yang sudah panjenengan rencanakan tadi Bu? Strategi atau rencana seperti apa Bu? Untuk mencapai rencana tersebut, strategi yang saya gunakan yang pertama adalah menyiapkan modul ajar yang sudah saya siapkan Pak Faris. Tentunya yang pertama dengan izin kepala sekolah tersebut Pak. Kalau sudah izin kepala sekolah sudah turun, modul ajar tersebut akan saya kembangkan Pak Faris dengan menyiapkan peralatan pembelajaran, media-media yang saya gunakan seperti video-video, alat main yang saya terapkan untuk mendekatkan pada anak-anak Pak Faris. Tentunya yang pasti itu saya butuhkan adalah kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya Pak Faris. Ya, luar biasa sekali. Ya, dari strategi yang jenengan sampaikan tadi, tentunya kan ketika kita punya rencana atau apapun, maka kita harus punya komitmen, Bu ya. Iya, Kira-kira komitmen apa Bu yang jenengan inginkan agar rencana aksi atau rencana jenengan itu bisa berjalan dengan lancar Bu? Komitmen saya Pak Faris, peserta didik saya khususnya anak usia dini dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional dari dalam hati itu Pak Faris. Jadi mereka itu muncul dari intern, dari dalam hatinya tanpa diingatkan, tanpa ada embel-embel dari yang lain, seperti itu Pak Faris. Saya berhasil. Luar biasa sekali ini. Bu Imamah, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini? Jadi barangkali saya berharap mungkin tidak hanya 3 minggu, mungkin 2 minggu selesai gitu kan. Andai kata kalau misalkan 3 minggu kok belum selesai, itu bagaimana Bu tindak lanjutnya ini Bu? Tindak lanjutnya Pak Faris, saya berusaha menerapkan ya Pak ya, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini pada peserta didik itu. Rencana saya tadi kan 3 minggu ya Pak Faris. Saya juga berusaha kepingin sebelum 3 minggu Pak Faris. Iya. Jadi yang pertama saya harus menerapkannya terlebih dahulu Pak. Jadi saya harus berusaha mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini, terutama pada kesadaran sosial dan empati pada peserta didik saya Pak Faris. Iya, kalau melihat usaha tidak sampai 3 minggu Pak Faris. Iya, luar biasa. Kalau melihat komitmennya jenengan ini, saya yakin tidak sampai 3 minggu sudah selesai. Amin. Mungkin kalau misalkan komitmennya luar biasa, besok mungkin jadi Bu ya. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Tapi yang pasti kan ketika kita mau merencanakan sesuatu kan butuh waktu, dan bismillah kalau rencananya Bu Imamah 3 minggu bisa hasilnya maksimal juga sangat bagus Bu. Nah Bu Imamah, kira-kira kesimpulannya apa ya dalam percakapan siang hari ini mungkin Bu? Kesimpulannya apa? Kesimpulan saya pada pembicaraan cakap-cakap kita kali ini Pak Faris, saya itu rasanya plong Pak Faris. Rasanya plong Pak Faris. Jadi saya itu unek-unek yang ada dalam hati saya itu dapat tersampaikan Pak Faris. Jadi saya berharap dengan pembicaraan ini saya dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik saya, khususnya anak usia dini, dalam menerapkan kompetensi kesadaran sosial pada anak didik langsung dari dalam hatinya, tanpa ada rayuan, bujukan atau embel-embel dari yang lain, langsung dari dalam hati anak-anak sendiri Pak Faris. Iya, alhamdulillah akhirnya Bu Imamah sudah punya strategi, sudah punya solusi, kesimpulan dan lain sebagainya, dan itu ternyata Bu Imamah sendiri yang menemukan, ya kan? Jadi ternyata permasalahan yang jenengan miliki itu ternyata bisa terpecahkan oleh dari pemikiran panjenengan sendiri. Nah, Bu Imamah, kira-kira dalam percakapan pada siang hari ini, refleksi apa yang bisa jenengan sampaikan? Nggih, Bu. Nggak sempat terputus. Kira-kira
Oke, kira-kira refleksi apa yang bisa direfleksikan dari pertemuan atau percakapan pada siang hari ini, Bu Imamah? Baik, baik Pak Faris. Untuk refleksinya pada percakapan kali ini, saya berharap sebagai pendidik itu dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi tersebut saya berharap itu dapat saya terapkan pada peserta didik. Tapi yang pertama yang saya terapkan, yang pertama adalah kompetensi kesadaran sosial atau empati yang tinggi pada peserta didik, Pak Farid. Saya berharap anak-anak dapat menerapkan, saya dapat mengimplementasikan kepada peserta didik dengan tujuan anak-anak dapat menemukan kesadaran sosial dari dalam hatinya, Pak Faris. Seperti itu, Pak Faris. Iya, luar biasa sekali Bu Imamah. Mungkin dari percakapan siang hari ini saya merasakan sendiri ternyata ada komitmen yang kuat dari Bu Imamah terkait dengan kesadaran sosial yang akan disampaikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan konsep KSE, kompetensi sosial dan emosional yang Bu Imamah sampaikan pada kesempatan atau percakapan kali ini bisa tersampaikan kepada anak-anak dan dalam waktu 3 minggu ke depan implementasinya bisa lancar dan anak-anak merasa memiliki kekuatan yang luar biasa dalam rangka kesadaran sosial yang dimiliki oleh anak-anak. Itu dulu Bu Imamah ya. Nanti kita ketemu lagi di 3 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan rencana aksi yang jenengan buat memang benar-benar bisa terimplementasikan dengan baik gitu Bu ya. Amin, amin. Saya cukupkan sekian Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faris. Oke Bu, sami-sami Bu.